Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kali ini dengan Miss Rani dalam mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang seni musik Nusantara. Baik, langsung kita mulai saja pelajaran hari ini. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Berikut adalah daftar materi. 1. Pengertian seni musik. 2. Seni musik Nusantara. Di bagian seni musik Nusantara ini terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu 1. Sejarah perkembangan seni musik Nusantara. 2. Jenis musik Nusantara. 3. Fungsi seni musik Nusantara. Pengertian seni musik. Seni musik merupakan cabang seni yang menggunakan media bunyi sebagai sarana pengungkapan ekspresi. Kata musik dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari bahasa Inggris music atau dalam bahasa Belanda muziek. Menurut para ahli sejarah, kata musik berasal dari nama sekelompok dewi kesenian bangsa Yunani purba, yaitu Musa. Seni musik Nusantara. Seni musik Nusantara adalah seluruh musik yang berkembang di Nusantara yang menunjukkan ciri keindonesiaan, baik dalam bahasa maupun gaya melodinya. 1. Sejarah perkembangan seni musik Nusantara. A. Masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, kegiatan bermusik dijadikan sarana komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep komunikasi ini juga masih bersifat sederhana, seperti perayaan sukacita dan iringan upacara. Upacara adat ini pun dilakukan berdasarkan kepercayaan animisme dan dinamisme. Pada zaman ini, cara bermusik juga masih mengandalkan body percussion, yaitu pembuatan ritme dengan memanfaatkan anggota tubuh, dengan tambahan beberapa alat musik yang dibuat dengan sederhana. B. Masa setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini, berkembanglah musik-musik istana, khususnya di Jawa. Pada masa ini, musik tidak hanya dipakai sebagai bagian ritual saja, tetapi juga dalam kegiatan keistanaan, yaitu sebagai sarana hiburan para tamu raja. Musik istana yang berkembang adalah musik gamelan. Musik gamelan terdiri dari 5 kelompok, yaitu kelompok balungan, kelompok blimbingan, kelompok pencon, kelompok kendang, dan kelompok pelengkap. C. Masa setelah masuknya pengaruh Islam. Selain berdagang dan menyebarkan agama Islam, para pedagang Arab juga memperkenalkan musik mereka. Alat musik mereka berupa gambus dan rebana. Dari proses ini kemudian muncul orkes-orkes gambus di Nusantara. D. Masa kolonialisme. Masa ini merupakan masa perkembangan musik modern Indonesia. Masuknya bangsa barat ke Indonesia membawa pengaruh besar dalam perkembangan musik Indonesia. Para pendatang ini memperkenalkan sistem solmisasi dan juga berbagai alat musik dari negeri mereka, misalnya biola, cello, seruling atau flute, dan ukulele. Pada zaman kolonialisme Portugis, muncul musik keroncong yang merupakan perpaduan musik barat dan musik tradisional Indonesia. E. Masa kini. Seiring dengan masuknya media elektronik ke Indonesia, masuk pula berbagai jenis musik barat. Demikian pula dengan musik-musik negeri India yang banyak dibawa melalui film-filmnya. Dari perkembangan ini terjadi perpaduan antara musik asing dengan musik Indonesia. Musik India mengalami perpaduan dengan musik Melayu, sehingga menghasilkan jenis musik dangdut.
Muncul pula berbagai musisi Indonesia yang beraliran pop, jazz, blues, rock, dan R&B. Berkembang pula jenis musik yang memadukan unsur kedaerahan Indonesia dengan unsur musik barat, terutama alat-alat musiknya. Jenis musik ini sering disebut dengan musik etnis. 2. Jenis musik Nusantara. A. Alat musik tradisional Nusantara. Terdapat banyak sekali jenis-jenis instrumen atau alat musik tradisional di Nusantara. Berbagai alat musik tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Berikut penjelasannya. Klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyinya. 1. Chordophone, yaitu kelompok alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai. 2. Idiophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. 3. Membranophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari lapisan membran. 4. Aerophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. 5. Elektrophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari aliran listrik. Klasifikasi alat musik berdasarkan cara memainkannya. 1. Alat musik tiup. Alat musik tiup menghasilkan suara suatu kolom udara di dalamnya digetarkan. Tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi gelombang yang dihasilkan terkait dengan panjang kolom udara dan bentuk instrumen. Sedangkan timbre dipengaruhi oleh bahan dasar, konstruksi instrumen, dan cara menghasilkannya. Contoh alat musik ini adalah trompet dan suling. 2. Alat musik pukul. Alat musik pukul menghasilkan suara sewaktu dipukul atau ditabuh. Alat musik pukul dibagi menjadi 2, yakni bernada dan tidak bernada. Bentuk dan bahan bagian-bagian instrumen serta bentuk rongga getar jika ada akan menentukan suara yang dihasilkan instrumen. Contohnya adalah kolintang bernada, drum tidak bernada, dan bongo tidak bernada. 3. Alat musik petik. Alat musik petik menghasilkan suara ketika senar digetarkan melalui dipetik. Tinggi rendah nada dihasilkan dari panjang pendeknya dawai. 4. Alat musik gesek. Alat musik gesek menghasilkan suara ketika dawai digesek. Seperti alat musik petik, tinggi rendah nada tergantung panjang dan pendeknya dawai. Klasifikasi alat musik berdasarkan fungsinya. 1. Melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang hanya bisa memainkan nada satu persatu secara bergantian. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat musik tersebut dalam memainkan nada. Biasanya alat musik jenis ini ditemukan dalam keluarga aerophone. Contohnya seperti saksofon, trompet, suling, trombon, dan lain-lain. 2. Ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tugas utamanya menjaga tempo dari lagu yang dimainkan atau memainkan pola ritmik atau irama yang berulang. Kebanyakan alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Contohnya drum, kendang, beduk, simbal, dan lain-lain. 3. Harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang bisa memainkan 2 nada atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Biasanya alat musik jenis ini memiliki bentuk yang lebih kompleks dibandingkan dengan alat musik melodis atau ritmis. Contohnya adalah gitar, piano, keyboard, dan lain-lain. B. Lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang tumbuh dan berkembang di daerah setempat di wilayah Nusantara.
Karakteristik lagu daerah adalah sebagai berikut. 1. Lagu daerah lahir dari budaya masyarakat setempat dan bersifat turun-temurun. 2. Pada umumnya lirik lagunya menggunakan bahasa daerah setempat. 3. Bentuk pola dan susunan lagu sangat sederhana. 4. Sulit dinyanyikan dan dipahami oleh seseorang yang berasal dari daerah lain karena perbedaan dialek atau bahasa. 5. Jarang diketahui pengarangnya. C. Lagu anak. Karakteristik lagu anak adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan nada yang terjangkau oleh suara anak. 2. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. 3. Tidak terlalu banyak menggunakan bahasa kiasan. 4. Tema lagu anak disesuaikan dengan jiwa anak-anak dan bersifat mendidik. D. Musik Melayu. Musik Melayu adalah aliran musik tradisional yang bermula dan berkembang di wilayah pantai timur Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Musik ini biasanya dinyanyikan oleh orang-orang dari suku bangsa Melayu yang tidak jarang diiringi pula dengan tarian khas Melayu setempat, misalnya tari persembahan. Lirik lagunya mengandung syair yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari dan penuh dengan pesan moral, diisi dengan aransemen musik dan suara atau vokal khas cengkok Melayu. Pada awal perkembangannya, alat musik yang digunakan lebih didominasi oleh rebana, gambus, biola, akordeon, gong, serunai. Hal ini dipengaruhi oleh kebudayaan dari tanah Arab dan Eropa tradisional. E. Musik keroncong. Keroncong berawal dari musik yang dibawa pedagang dan pelaut Portugis ketika mereka tiba di Nusantara pada abad ke-16. Musik keroncong memadukan antara musik daerah dan musik kolonial dari masa Portugis dan Belanda. Alat musik yang digunakan adalah alat musik dawai, yaitu ukulele, gitar, biola, dan piano, seruling, dan juga vokal. 3. Fungsi seni musik Nusantara. A. Sarana upacara atau ritual. Musik Nusantara berkaitan erat dengan upacara keagamaan, budaya, atau kenegaraan, misalnya upacara kematian dan perkawinan. B. Sarana hiburan. Dalam hal ini, musik merupakan sarana rekreasi, misalnya menonton pertunjukan musik untuk menghilangkan kejenuhan dan bertemu dengan teman. C. Sarana ekspresi diri. Bagi seorang musisi, musik adalah media untuk mengekspresikan diri. Melalui musik, mereka mengungkapkan perasaan, pikiran, dan gagasan. D. Sarana komunikasi. Bunyi-bunyian dapat digunakan untuk sarana komunikasi. Contohnya adalah beduk di masjid, lonceng di gereja, atau kentongan. E. Pengiring tarian. Seni musik daerah setempat digunakan untuk mengiringi tarian daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. F. Sarana ekonomi. Bagi seorang musisi, selain berfungsi sebagai media ekspresi, musik juga merupakan sumber penghasilan. Misalnya, menggelar pertunjukan musik atau menjual rekaman musik dalam bentuk fisik seperti kaset atau CD maupun digital. Baik, sampai di sini penjelasan tentang seni musik Nusantara. Kerjakanlah tugas yang setelah ini akan diberikan. Apabila ada kesulitan atau pertanyaan, langsung menghubungi Miss Rani. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.